Halo, assalamualaikum. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Gimana nih kabar kalian semua, para bunda-bunda? Semoga pada baik, sehat, dan lancar selalu ya rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini yuk temenin aku budgeting lagi. Kali ini tuh untuk di November week ketiga, terhitung dari tanggal 13 sampai tanggal 18. Dan ini dia budgetnya udah aku siapin ya teman-teman. Ini ada 475.000. Dan pecahannya tuh emang kebanyakan receh kayak gini ya teman-teman kalau aku itu. Oke, mari kita buka dulu untuk di bagian plannernya. Nah, ini dia ya teman-teman. Jadi di budget plan kemarin itu kan 400.000 ya income-nya. Alhamdulillah ada tambahan sebanyak 75.000. Jadi 75.000-nya tuh mau aku masukin aja ke bagian saving ya teman-teman. Jadi di saving kali ini tuh udah 80.000 ya teman-teman. Kalau di kewajiban ada 130.000 dan di living atau kebutuhan 265.000. Alhamdulillah ada sedikit tambahan, jadi bisa aku masukin aja ke saving ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang mau samaan cara ngaturnya kayak aku, boleh banget ya simak videonya sampai habis. Dan ini dari budget segini gimana cara aku ngaturnya. Dan ini dia yang pertama ya teman-teman, di bagian kebutuhan atau living ya teman-teman yang kita gunakan atau belanjakan sehari-hari. Di sini tuh ada 7 kategori ya. Yang pertama ada groceries atau belanja bulanan. Ini tuh untuk beli sembako ataupun persabunan. Di sini budgetnya ada 30.000 karena aku tuh mau beli minyak makan ya teman-teman sama tisu yang udah habis di rumah. Jadi aku tuh cuman beli mana yang sekiranya tuh udah mau habis aja, nggak semuanya aku beli ya teman-teman, nggak belanja bulanan gitu. Jadi bener-bener beli itu seperlunya aja. Lanjut untuk belanja mingguan atau sayur dan juga lauk. Untuk 6 harian aku budgetkan sebanyak 135.000. Alhamdulillah ini tuh masih cukup ya, bahkan sering ada sisa walaupun nggak banyak banget. Untuk di bensin minggu ini aku isinya 10.000 aja. Karena motor aku juga tuh alhamdulillah baru diisi ya teman-teman. Jadi masih banyak bensinnya. Untuk jajan anak, di sini tuh aku ada banyak recehan 2000-an kayak gini. Jadi mau aku masukin aja ke jajan anak karena enak ya belanjainnya per 2000-an aja. Minggu ini dapatnya 30.000. Aku tuh ngerasa kayak anak aku tuh jajannya sedikit ya kalau dibanding anak lainnya kayaknya. Tapi ya memang aku membudgetkannya hanya segini ya teman-teman. Aku tuh lebih menyarankan buat makan aja di rumah. Terus selain jajan anak di sini juga ada dana tak terduga ya. Ada sebanyak 20.000. Ini mengcover kalau misalkan ada yang kurang gitu ya teman-teman. Nggak ada di budget baru aku pakai. Next, selanjutnya itu ada kebutuhan anak ya. Minggu ini tuh dapatnya sebanyak 20.000 karena susu dia tuh masih banyak banget ya. Ada satu kotak besar aku tuh baru beliin. Kebetulan dia tuh dapat uang dari mbahnya dan disuruh buat beli susu. Jadi ya udah ya aku beliin aja. Dan ini tuh buat pegangan kalau dia membutuhkan sesuatu aja ya teman-teman. Terus lanjut untuk jajan istri ada 20.000 dan udah selesai ya untuk di living. Kayak gini ya teman-teman aku ngaturnya. Dompet ini tuh enaknya slotnya itu besar ya. Jadi walaupun uang aku tuh receh, tebel gitu tapi masih muat. Ya walaupun ada di beberapa bagian gitu slotnya yang agak-agak sobek tapi yang nggak kelihatan juga sih kalau di kamera. Nggak banyak kok teman-teman. Oke lanjut ya kita ke kewajiban. Ini tuh untuk bayar-bayar tagihan atau kebutuhan yang tidak seminggu sekali ya teman-teman. Yang pertama ada kuota, ini juga aku budgetkannya per minggu 20.000. Terus ada beras, di sini beras juga sepertinya minggu ini aku bakalan beli ya teman-teman. Kali ini aku budgetkannya 30.000. Biasanya per minggu 30 ya. So totalnya udah ada 135.000. Nanti mau aku belikan yang 5 kilo. Jadi walaupun belum selalu beli gitu, tetap aku budgetkan aja supaya kalau habis aku nggak pusing lagi budgetnya dari mana ya teman-teman. Per minggu biasanya aku budgetkannya sekitar 25 atau 30.000 tergantung kebutuhan aja.
Lanjut gas, di sini aku tambahin 5.000 aja, aku tambahin tipis-tipis ya. Jadi totalnya sudah ada 22.000. Ini udah cukup sih ya kalau mau beli gas, tapi gas aku tuh habisnya sekitar 3 mingguan sekali ya. Kalau teman-teman berapa minggu sekali nih ganti gas atau beli gasnya? Lanjut untuk listrik dan BPJS, aku juga baru bayar di minggu lalu ya teman-teman. Dan kali ini tuh aku mulai lagi untuk pembayaran di bulan depan. 70.000 ya aku budgetkannya. Jadi per minggu tuh udah aku cicil ya. Nanti kalau saldonya udah cukup, pas aku cek juga udah cukup uangnya, lanjut aku baru bayar ya. Terus yang terakhir ada iuran. Nah, ini tuh belum ditagih ya, teman-teman. Jadi aku tuh mau tambahin 5.000 aja. Yang 5.000 ini untuk di bulan Desember ya, teman-teman. Jadi untuk uang kematian tuh udah aku singkirin dan ini tuh tinggal keamanan ya. Kalau keamanan itu ditagih gitu, tapi nggak nentu, kadang tanggal 13, 14, 15 kayak gitu. Jadi kita tunggu aja ya, teman-teman. Alhamdulillah kalau di bagian living dan juga kewajiban itu udah agak lega ya, teman-teman. Dan ini ada 80.000 untuk di bagian saving. Alhamdulillah ya bisa sedikit menyisihkan. Tapi kali ini aku tuh nggak bisa isi di bagian challenge amplop ya teman-teman. Nggak apa-apa karena memang yang aku isi tuh hanya yang kebutuhan pokok aja ya. Terus ini tuh udah sampai di nomor 66 ya. Jadi masih ada 33-an lagi, 66 apa 67 gitu aku lupa. Iya 66 ya teman-teman. Tapi next aja aku isinya. Kali ini tuh aku mau isi di bagian lebaran. Minggu ini cuman kebagian 30.000 ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa kita tandain aja. Alhamdulillah masih ada progresnya. Walau kadang tuh ya sedikit, nggak selalu banyak. Budgeting juga nggak selalu berhasil, nggak selalu bisa nabung. Nggak apa-apa, yang penting kita coba terus ya teman-teman. Dan mudah-mudahan bisa konsisten. Terus goalsnya itu sesuai waktu yang udah ditentukan ya teman-teman. Dan ini totalnya di lebaran udah ada 500, 600, 700, 20, 30, 40. Jadi udah ada 740.000 ya teman-teman dari target 1.750.000. Lanjut di kesehatan, minggu ini aku skip dulu ya teman-teman karena budgetnya juga sedikit. Aku mau isi yang di bagian dana sosial. Ini kalau nggak kepake ya alhamdulillah ya. Berarti nggak ada yang berduka atau sakit di sekitaran rumah aku. Kali ini aku mau tambahin 5.000, jadi totalnya udah ada 50.000 ya teman-teman. Di sini tuh misalkan ada yang sakit, kita tuh nengokinnya rame-rame terus iuran seikhlasnya gitu teman-teman. Sama kalau ada yang meninggal itu 20.000 per keluarga gitu ya teman-teman. Lanjut aku mau isi di bagian pajak, ini pajak motor ya, aku isinya 10.000. Jadi totalnya udah ada 75.000 dan aku mau tandain dulu di trackernya ya teman-teman di warna biru. Walaupun sedikit-sedikit tapi lumayan, nanti bisa meringankan ketika kita membutuhkan uangnya untuk membayar pajak ya. Ini tuh kayak mini sinking fund aja sih teman-teman. Tapi kalau untuk dana sosial dan kesehatan, aku tuh nggak pakai tracker. Soalnya uangnya itu kan keluar masuk ya. Kadang kan kita pakai juga gitu. Kalau untuk yang setahun sekali tuh kayak lebaran, pajak itu baru aku pakein tracker ya teman-teman. Lanjut ke bagian saving, dan saving kali ini untuk pendidikan aku skip dulu. Ini ada uangnya dari Mbah Akungnya. Jadi aku masukin sini aja ya teman-teman. Minggu depan baru kemungkinan aku isi ya, karena menyesuaikan juga dengan budgetnya. Yang penting setiap tanggal 15 budgetnya harus udah cukup 200.000. Lanjut untuk di tabungan anak, aku isinya 5.000-an aja. Terus di dana darurat aku isi 20.000. Jadi ini totalnya udah ada 70.000 ya teman-teman. Nanti kalau udah 100.000 baru kita store tunai. Untuk dana pensiun di sini tuh udah ada, aku tambahin 10.000 ya, jadi udah ada 40.000. Kalau ini juga nanti aja kalau udah banyak baru aku storekan ya. Alhamdulillah ya, walaupun sedikit demi sedikit, tapi kalau semua posnya itu udah terisi, itu udah lega banget ya teman-teman. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah selalu support channel aku, yang udah nontonin video aku sampai selesai, udah komen-komen positif, terima kasih banyak. Dan kalian juga boleh ikutin cara aku untuk budgetingnya ya teman-teman. Ini tuh simple banget, gampang dipahamin dan juga itu
kita lebih tenang kalau kita udah pos-posin kayak gini ya teman-teman. Terima kasih banyak ya udah selalu support. Semoga kalian juga lancar selalu budgeting and savingnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.